balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya ngebahas yang lagi viral. Seperti pada judul, kalian bisa lihat juga ya. Yang ingin gue bahas kali ini ada anak kecil yang bernama Ara. Mungkin kurang lebih usianya 5 tahun, koreksi kalau gue salah. Dan anak ini pintar, tapi juga ini ya, menyangkut celotehan ataupun celetukan ataupun kata-kata yang keluar dari mulut dia ini ternyata mengundang banyak komentar dari netizen. Jadi banyak yang juga kayak akhirnya kurang suka atau akhirnya Ara ini dihujat loh, anak kecil dihujat, oke? Nah, kalau di sini kita lihat gitu ya, jadi dibenci banget. Ara kecil dikomentari netizen, ada yang komen Ara kecil tak punya attitude, pick me dan licik. Waduh, serem banget ya kata-katanya. Tapi sekali lagi di konten gue ini gue cuma ingin memberikan informasi aja. Gue tidak memihak salah satu pihak ya, cuman ngasih tahu aja dan mungkin dari sudut pandang pribadi gue. Dan kalau kalian mau komen juga silahkan diskusi di kolom komentar ya. Dan sebenarnya kalau di TikTok tuh fenomena anak kecil pintar tuh banyak banget ya. Ada Ken Kulus, ada Abe, ada Kamari, kemudian ada Ritsuki. Pokoknya banyak ya mungkin yang gak gue sebut. Tapi notabene anak-anak kecil itu yang termasuk sering gue tonton ya. Dan Ara ini waktu gue tonton itu waktu di video ini guys ya. Kita play aja ya. Oke. Jadi awal gue ngeliat Ara ini gitu ya, waktu video ini ya muncul. Dan tentunya waktu gue ngeliatnya, anak kecil seperti ini umur 5 tahun udah bisa nyanyi lagu yang lagi viral. Bahkan liriknya diubah sama dia. Kayaknya harusnya ada campur tangan dari orang tuanya ya gak sih? Apalagi nih liriknya sesuatu yang gak umum digunakan sama anak kecil. So kita lihat komentar dari warganya ya. Ada yang komen gini ya, gak lucu Ara, ngeselin banget wajahnya. Iya. Terus juga di sini ada yang komen anak sombong, gak ada lucu-lucunya Ara. I need Allah with me. Tapi juga ada yang suka ya. Tapi ya ketika dia nyanyi lagu ini, siapa sih orang yang memperkenalkan lagu ini kalau bukan orang tuanya ya. Dan juga liriknya diubah. Masa iya anak kecil seperti ini bisa langsung ngubah lirik ya. Jadi yang mungkin pengen gue luruskan adalah netizen gitu ya, jangan ngehujat Aranya ya. Karena ini terkait parenting, pentingnya peran dari orang tua ya. Karena menurut gue anak seumur dia itu gak tahu apa-apa guys. Kayak ya semua sumber utama adalah orang tua ya. Jadi gimana cara orang tuanya menyampaikan. Oke, jadi di video ini juga cukup viral ya. Muncul juga di FYP gua. Jadi Ara nih nanya gitu ya sama salah satu mungkin MC, presenter ya di stasiun TV ini. Onti Islam bukan, kenapa lekbong? Jujur waktu itu, waktu gue lihat video ini gue tuh kayak kaget. Karena apa ya, gue bertanya lekbong tuh apa ya? Lekbong apa kepanjangannya? Karena gue yang dewasa aja, gue tidak tahu arti lekbong sampai akhirnya gue cari tahu ya ketika gue mau bikin video ini. Tadi kayak ya udah lah ya. Mungkin lekbong tuh ya kayak ketek bolong gitu ya, kayak lengan bolong gitu ya setelah gue cari tahu. Dan kalau kita play lagi nih ya. Kok bisa ya parents anak sekecil itu ngomong lancar dan kepikiran sampai sana? Ternyata kunci anak ngomong pintar itu ya komunikasi. Semakin sering anak diajak ngobrol, semakin mahir juga mereka menyampaikan pikirannya. Tapi emang ngobrol aja cukup? Anak bukan cuma perlu pintar bicara, tapi juga pintar membaca situasi. Mereka perlu tahu kapan harus bertanya, gimana cara menyampaikan sesuatu dengan sopan, dan memahami mana yang pas, mana yang kurang pas. Anak itu kayak sponge parents, apa yang dia dengar, dia serap. Apa yang dia lihat, dia tiru. Kalau parents terbiasa untuk melibatkan anak berdiskusi sejak dini, dia akan semakin berkembang rasa ingin tahunya, mahir merespon orang lain, percaya diri untuk berinteraksi dengan orang sekitar. Dan ya, penting bagi kita orang tua untuk bukan cuma mendukung rasa ingin tahu mereka, tapi ngajarin tata krama dan kecerdasan emosional. Penasaran itu bagus, tapi sopan santun gak kalah penting. Jangan lupa follow buat ngobrolin hal-hal parenting. Itu ya, jadi awalnya lucu-lucuan ketika muncul video Ara tadi, tapi kesini-sini netizen makin ngegoreng ya. So kita lihat komentar orang-orang ya.
Nah ini sama kayak gue nih, termasuk ya Jir, gue malah nggak tahu lekbong ya. Beneran awal gue sama sekali nggak tahu, justru Ara lah yang memperkenalkan lekbong ke gue karena gue gak tahu istilah itu ya. Taunya ya tank top ya, taunya kayak gitu ya. Terus ada yang bertanya, nah kan sama kayak pertanyaan gue ya, kok dia tahu lekbong? Dia tahu itu dari mana gitu ya? Suku kata itu yang notabene anak sekecil itu kan kayak harusnya tidak tahu ya, kayak ini pasti ada yang ngajarin kan gitu kan. Nah setahu gue setua ini aja masih mikir dulu terkait kalimat lekbong. Aku cuma tahu lekton ya. Oke, terus juga ada yang komentar, jujur gue nggak bisa banget kesel sama anaknya karena anak nggak mungkin tahu-tahu sendiri, kesel banget sama ortunya kenapa anak sampai di tahap tahu-tahu bahasa lekbong dan nanya-nanya agama gitu. So gimana menurut pendapat kalian? Oke, jadi terkait Ara nanya-nanya agama itu bukan cuma tadi ya satu videonya ya. Ini ada waktu dia nanya sama Sarah Sechan. Kita play aja ya. Iya, kenapa? Kenapa nggak pakai kerudung? Kenapa nggak pakai kerudung? Ini kita semua pergi dulu ya. Kenapa Ibu Sarah? Aku belum dapat ininya, gaya ininya. Kamu mau dengerin? Oke, ya. Seperti tadi kita lihat komentar orang-orang ya. Udah shock ada Ara, ada Agatha Suci. Padahal Ara juga nggak pakai kerudung ya. Mayoritas menanyakan balik kayak gitu ya guys. Selanjutnya di video ini ya, jadi Ara itu nanya tentang jodoh ya. Kita play aja. Om punya anak cowok nggak? Punya. Ara makan dari sekarang juga mau cari orang buat negara dewasa. Jadi jodoh. Jadi nyari jodoh ya. Jodohnya yang soleh, yang pintar, yang baik, yang adabnya bagus, kerjanya bagus. Ara tuh umur berapa? 5 tahun. 5 tahun itu masih lama kamu ngomongin jodoh Saga. Buat dewasa, Om. Om itu punya 2 nih. Yang se-value. Asli, se-value, oke. Kamu mau Rafathar atau Rayanza? Ya, cari sifatnya dulu. Lihat dulu sifatnya gimana. Ara merasa diri Ara cantik tidak? Ya iya. Iyalah. Ya iyalah. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Ya, jadi udah ada kasus yang tadi, terus ada video-video seperti ini, lanjutannya, terus kita lihat ya komentar orang-orang ya. Aku lebih suka Lala. Rafathar, tipe gue gempi. Oke. Terus ada yang komentar lagi, pick me sejak dini. Kemudian di sini juga ada yang komen, gak patut omongan bocil kayak begini. Kenapa gak patut? Omongannya juga bagus, adabnya juga bagus gitu ya. Ya maksudnya umurnya masih terlalu kecil buat ngomongin jokes tentang jodoh-jodoh terus kurang match sama umurnya aja. Bener kak, terlalu dini buat ngomongin soal jodoh, harusnya diomongin anak kecil seputar belajar, bermain, hiburan, dan lain-lain. Sepantasnya mungkin dia nguping mamanya, ngobrol atau apalah ya. Gue seumuran Ara 5 tahun kayak sibuk les ya, mikirin jodoh. Enggak ya, kayak sibuk les, main, hujan-hujanan. Masih perihal tentang jodoh perjodohan ya. Ini dari vokalisnya Juicy Luicy gitu ya. Nah, ini kita lihat aja di atas panggung ya. Udah punya jodoh belum? Mohon maaf, lagi fokus karir. Punya jodoh mah bisa sama dia. Nah, oke, kita lihat komentar netizen ya. Onti Iya cantik juga, langsung dijodohin sama Juicy Luicy. Cerdas keponakannya Onti Iya gitu kan. Nah, dedeknya udah muak sama kejombloan Onti Iya ya dek. Ya.
nanyain jodoh mulu, bejir gitu kan. Nah, terkait perjodohan-perjodohan ini, itu tadi gue lihat juga akhirnya Onti Iya ini bikin video klarifikasi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Onti Iya, ontinya Ara dan adik dari Baba. Di sini aku mau meminta maaf dan menanggapi berbagai komen perihal Ara yang membahas jodoh, kriteria jodoh, dan juga kerap mencarikan jodoh untuk aku. Kami dari keluarga memang menjelaskan perihal kriteria pasangan karena muncul pertanyaan dari Ara tentang suka-sukaan dan pacar-pacaran. Kami dari keluarga menjawab dengan pola yang kritis sesuai dengan pola pikirnya Ara dengan maksud dan tujuannya itu agar dia mengetahui bahwa suka-sukaan pacar-pacaran itu ketika nanti sudah dewasa. Jadi dia tidak akan mendapatkan kriteria pasangan ketika dia masih muda, tapi itu akan didapatkan dia ketika sudah dewasa. Dan kalau Ara bertanya dan sampai mencarikan jodoh untuk aku ini, sebenarnya itu pure dari nalarnya Ara sendiri. Oke, jadi udah jelas ya guys. Sebenarnya Ontia nih nggak ada minta apa-apa, nggak ada ngomong apa-apa ya berdasarkan klarifikasi ini ya. Jadi pure ini Aranya sendiri. Jadi memang aku itu pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan dalam berkomitmen dengan pasangan. Mungkin bisa dibilang berat dan juga aku pernah gagal dalam berkomitmen dengan pasangan. Namun karena Ara ini merupakan anak yang sangat peka, dia itu sering sekali bertanya, kenapa Onti sedih? Kenapa Onti pindah? Kenapa Onti nggak bareng lagi? Dari pertanyaan ini pun kami tidak pernah menceritakan hal-hal yang tidak baik, dan kami pun hanya berbicara bahwa ini memang karena bukan jodohnya saja. Oke. Nah, kita lihat komentar netizen ya. Teruntuk Onti Iya, lihat podcast Dr. Richard. Udah jelas Ara jawab diajari bubu babanya. Mungkin tadi gue lihat juga ya kalau nggak salah tuh ditanyain perihal jodoh juga. Bahkan kriterianya juga disebutkan ya. Kamu bukan artis Kak, nggak usah begini-beginian. Oh kenapa gitu ya, biarin aja Kak dia lagi. Oh kenapa sih? Ya nggak apa-apa sih, menurut gue sesuatu hal yang menurut gue bikin gue nggak tenang, bikin gue hidup nggak relax. Ya klarifikasi aja, nggak apa-apa sih, kenapa sih? Apalah klarifikasi biar ponakan lu kagak tenggelam ya, biar tetap tenar. Jadi cukup banyak ya guys komentar-komentar yang ya menunjukkan ketidaksukaan itu ya, baik dari sikap Aranya, terus juga mengerucut kepada keluarga ataupun orang tuanya. Bahkan tadi gue searching juga ya, katanya orang tuanya tuh pick me gitu ya, itu masuk di trending TikTok gue nggak tahu di trending TikTok kalian juga masuk atau tidak gitu ya. Selanjutnya di sini ada klarifikasi dari kedua orang tua Ara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baba dan ibunya Ara mohon maaf sebesar-besarnya karena perkataan kami dan anak kami yang menyinggung orang dan membuat persepsi pro dan kontra. Saya mau minta maaf sebagai kepala keluarga. Kami sadar bahwa apa yang ditanyakan Ara mengenai agama dan hijab akan sensitif ya. Untuk sebagian orang ada penyerangan privasi, ada juga bilang dakwah. Kami pun tidak mau itu terjadi, jadi terpecah-pecah gitu. Kami pun sudah mengajarkan hal tersebut. Namun dua kejadian kemarin masih terjadi karena kami memang belum paham untuk itu, dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya karena kami belum bisa membuat anak kami paham dan belajar dari kejadian sebelumnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk itu, dan kami sampai saat ini juga masih terus mengajari anak kami supaya bisa mengetahui mana privasi dan tidak. Jadi videonya cukup panjang, kalian bisa juga cek di TikToknya Baba Bubu Ara. Cuman di sini yang gue pertanyakan kenapa komentarnya dinonaktifkan aja. Terus setelah klarifikasi itu dari TikToknya Baba Bubu Ara, dia tuh bikin konten terbaru ya setelah video klarifikasi itu. Dan ternyata komentar netizen juga masih aja ya. Lihat bocil pinter itu bukan yang manipulatif kayak gini, lihat Lala Sabira sama ayahnya. Lanjut ya, di video ini Ara tuh lagi main ABC 5 dasar bareng Zihan dan juga Nona. Nona tahu? Ara tahu? Tahu? Nanti Nona saya bilang ABC 5 dasar nanti langsung carinya begini, nanti kita boleh. Oke, di sini Ara pindah ke tengah-tengah ya. ABC 5 dasar.
Oke, jadi di sini semua jawaban disapu Libas sama Rara ya. Itu temennya kasihan. Oh, tapi ada yang nasehatin kayak itu kasihan tuh temennya gitu ya kan. Terus kita lihat komentar netizen. Nona definisi anak artis banget ya, kalem. Terus ada yang komen lagi, lihat di VT-nya Ayu Ting Ting, Ara main gitu dia kalah malah nangis dah lah gitu kan. Aku greget sama ibunya Ara. Selanjutnya di video ini ya. Ara ceritain, katanya Ara punya strategi pas jualan di sekolah biar dagangannya laris. Gimana tuh Ra, waktu itu jualannya? Ini ambil aja kata lu. Oh iya bagus. Diambil itu. Iya diambil. Sama teman-temannya. Iya dibuka-buka. Itu merah. Oke. Terus pas pulangnya Ara tagih ke ibunya, Bu, ini mana uangnya belum dibayar. Jadi dia strategi jual dendam. Tadi kan anaknya ngambil. Padahal dia kasih. Sekarang kalau bawa oleh-oleh ke sekolah, nggak ada yang mau nerima teman-teman. Iya, yang nerima dikit. Disangkanya Makanya suruh- jualan. Iya. Karena udah beberapa kali kayak gitu. Terus dia Oke. jualan cincin kan, jualan cincin kecil-kecil di pack itu. Terus dia udah jualan lama, terus dia kaget karena ternyata untungnya 200.000 kan setelah menjual segitu banyak cincin. Barulah dia nanya, ada cara lain nggak Mbak biar uangnya lebih gampang dapetnya gitu. Nangis dia. Nangis, Pas iya. tahu ternyata jualan untungnya kecil, akhirnya dia nanya, Bu kalau jadi konten kreator tuh berapa? Udah mending konten aja. Dia ngok. Itu awalnya. Oke. Dan kalau kita baca ya, ini kalau anakku kena tipu begini, besoknya nggak ku kasih lagi temenan sama anak modelan kayak gini. Dan kalau tadi ya berdasarkan penjelasan dari ibunya, dia tuh udah sering kayak gini. Jadi akhirnya temennya itu jadi banyak yang kalau Ara nih bawa oleh-oleh tadi ya, itu teman-temannya pada nggak ada yang mau ngambil karena takutnya disuruh bayar ya. So kita lihat komentar orang-orang ya. Oke, penerus Wirda Mansur, ibunya aja playing victim, anjir gitu kan. So mungkin itu dia tadi untuk kumpulan video ya terkait Ara yang lagi viral, yang lagi tentunya nih viralnya hal yang kurang baik gitu ya, dimana dia dihujat anak sekecil itu yang notabene ya memang perlu didikan lagi. Terus juga keluarganya sudah klarifikasi, jadi menurut gue kayak netizen ya udah lah ya guys, sudah clearkan gitu ya, walaupun mungkin ya namanya di dunia entertain gitu pasti ada yang suka ada yang nggak suka ya. Cuman memang menurut gue pribadi ada beberapa hal yang mungkin gue sebagai orang dewasa juga cukup shock ketika ada anak kecil seumur itu tapi pola pikirnya sudah jauh banget ke depan, yang mungkin gue merefleksikan diri gue pada saat mungkin di umur dia segitu itu tidak terpikir sama sekali sama gue ya. Jadi yap, gimana juga menurut pendapat kalian ya. Menurut gue yang kalaupun harus disalahkan dalam hal ini adalah pola asuh dari orang tua Ara. Jadi stop Ara yang dihujat guys, karena menurut gue anak sekecil itu masih bisa juga untuk berubah sifatnya. Karena pengalaman gue juga dulu ya, kayak gue punya temen gitu ya, kecilnya tuh aktif banget, gak bisa diem, kayak gak betah di rumah, bener-bener petakilan, powernya gak habis-habis. Tapi beranjak ke dewasa tiba-tiba dia jadi orang yang sangat amat pendiam. Itu kan pasti ada sesuatu juga kan. Nah, namanya anak kecil menurut gue masih sangat amat mudah banget untuk dibentuk gitu ya. Makanya stop guys untuk menghujat-hujat ya guys ya. So, gimana juga menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. So, mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Bye-bye.